Ya, shalom, shalom, soteria, soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya ya, Bejana. Dalam acara pelayanan HDM ini ya, pelayanan kesembuhan dan kelepasan, Healing and Deliverance Ministry. Puji Tuhan saudara. Ya, salam sejahtera, sehat selalu ya, kuat. Puji Tuhan saudara. Kalau kita masih diberi terus kemampuan oleh Tuhan Roh Kudus untuk melayani semacam ini ya, puji Tuhan saudara. Saya lanjutkan lagi saudara. Ya, ini masih mengenai cara, sarana, ya, secara Alkitab loh ini ya, tercatat ya, mengenai kesembuhan ini saudara, pelayanan ini. Banyak cara ini saudara. Dan yang saya pakai untuk menyampaikan ini saudara, firman Tuhan yang pernah juga saya melayani, saya mencontoh dari firman Tuhan ini supaya Roh Kudus benar-benar hidup di tengah-tengah kita, bukan sekedar teori saudara ya, pembacaan yang sifatnya mati ya, maaf ya, seperti itu, tidak ada kelanjutannya ya, cuma hanya di Alkitab aja, enggak bisa. Tapi dalam pelayanan saya bersama Roh Kudus ini dihidupkan saudara. Yang teori menjadi bukti, ada praktek, ada pengalaman, dan real saudara. Bukan dibuat-buat, bukan mencontoh-contoh sana sini, tidak, tapi benar-benar yang datang dari Tuhan. Saudara, kita baca ini saudara, di dalam Kisah Para Rasul. Ya, hari Rabu yang lalu saya sudah bicara mengenai soal Rasul Paulus itu ya. Nah ini kita lihat saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 3, kita mau baca ayat 1 sampai 9 ya. Ayat 1 sampai 9. Judul dari firman Tuhan ini adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ya, tapi saya tidak pakai tema ini saudara, saya punya tema sendiri, nanti saya sampaikan. Saya mulai dari ayat 1 ya sampai 9, saya baca terus saudara. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Ya. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Ini tema saya saudara. Ya, catat ya. Tema saya ini, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Amin. Ya, saudara, sudah sering kali ya mendengar ini jelas ya, mengenai orang lumpuh yang disebut ada di di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Ada seorang yang lumpuh ya, yang diusung di situ. Ya, mesti setiap orang yang mau ke bait Allah kan melewati dengan harapan orang ini bisa mendapatkan sesuatu. Ya, ini orang lumpuh sejak lahir saudara, lumpuh. Jadi dia di sana harus diusung, dikatakan begitu. Nah, satu saat Petrus dan Yohanes ini masuk ke bait Allah itu dan ketemu dengan orang ini saudara. Nah, ini saudara. Saudara-saudara, kita perhatikan baik-baik. Apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang yang lumpuh itu. Ya, supaya saudara ngerti,
Ini Petrus dan Yohanes ini setelah peristiwa ini setelah Pentakosta, setelah Roh Kudus dicurahkan, dan mereka ini Petrus dan Yohanes ini dan salah 2 orang murid dari Tuhan Yesus dan dari 12 itu juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara perhatikan baik-baik. Apa kata Tuhan Yesus di Kisah Rasul 1 ayat 8? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu syaratnya, saudara. Ya, otoritas, kuasa yang datang dari mana? Dari Bapa. Ya, oleh Roh Kudus dicurahkan. Dan ini, saudara. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam ayat dalam pelajarannya, ya, kalau dalam baca Injil Lukas itu, ya, Injil Lukas 9 ayat 1, tenaga dan kuasa, eksosia, dunamis, eksosia, dunamis. Oh, saudara-saudara, ada tenaga dan kuasa. Nah, di sana diserahkan untuk apa? Nah, itu ada penjelasan semua, saudara. Dan ini Petrus dan Yohanes sudah dipenuhkan, sudah terima itu. Yang namanya kuasa, itu mandat, saudara. Ini kuasa ini, ya, saudara, kalau bicara tentang ini bukan sekedar zaman dulu itu terus selesai, ini terus kuasa ini, tapi diperbarui terus oleh Tuhan sendiri, ya. Tapi tidak ada lagi Pentakosta lain, saudara, selain itu. Menurut saya begitu, saudara. Terus terjadi Pentakosta sekali itu untuk seumur hidup, tapi diperbarui terus-menerus, ya. Dan itu merupakan mandat. Saudara akan melihat tadi itu, bagaimana cara Petrus memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh itu. Ya, ini, saudara, yang mengatakan begini, saudara, kalau membaca di dalam ya, orang lumpuh ini biasa meminta sedekah. Demikian juga dia juga ingin meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Tapi Petrus tidak memberikan sedekah apa-apa kepada orang itu, kecuali perkataannya ini. Lalu ia menatap mereka dengan harapan. Tapi Petrus berkata, maaf, saudara, ayat yang ke-6 aja. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang dimiliki, apa yang sudah diberikan oleh Roh Kudus kepada Petrus, yaitu kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini perkataan daripada Petrus. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Bagaimana, saudara? Ya, berjalan dah itu. Kalau baca ayat 7 dan selanjutnya, orang itu berjalan dan banyak orang bersorak-sorai di sana. Haleluya. Ini, saudara-saudara, kita mendapatkan satu contoh. Ya, saya jauh sebelum pandemi kan sudah mengajarkan doa profetik, saudara. Ya, ini doa profetik, saudara. Saudara, maaf ya, doa itu macam-macam. Jadi jangan sampai mesti harus seperti ini, harus seperti ini, enggak. Tapi ini, saudara, lihat apa yang disampaikan Petrus kepada orang lumpuh itu. Dia mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu, yaitu demi nama Yesus Kristus orang dari Nazaret itu. Berjalanlah. Lalu berjalan, saudara-saudara. Tidak ada kata-kata lain. Petrus tidak di sini tidak ada kata-kata memohon lagi kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah orang ini. Ya, berdoa seperti itu, saudara. Sembuhkan orang lumpuh ini, Tuhan, supaya mereka dapat berjalan. Tidak loh, tapi langsung dia katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang dari Nazaret itu, berjalanlah. Itu, saudara, profetik. Ya, saya sudah mengajarkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus,
Kalau ada orang yang pendaran berhenti. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang diare berhenti, dan seterusnya. Tidak ada doa permohonan kembali. Berarti ada kuasa ini dikembali lagi. Saudara, setelah Pentakosta, kuasa itu sudah dicurahkan. Saya dan saudara yang percaya sudah memiliki itu. Mandat itu, otoritas itu. Tidak perlu dikembalikan lagi, tak kembalikan lagi, tak minta lagi, tak kembalikan lagi, tak minta lagi. Terus saudara digunakan. Saudara kalau atas nama Tuhan Yesus Kristus, otomatis Roh Kudus, Roh Allah, dia bekerja. Memang bukan kita, saudara, tapi sudah ada di dalam diri kita. Kita harus berani seperti itu. Kalau kita bolak-balik pingpong aja, saudara, tidak bisa. Nah ini silakan saudara-saudara, dan saya buktikan. Dan ini bagaimana? Apakah ini bisa terjadi, saudara? Nah ini terjadi kan dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 9. Nah, saudara-saudara, dalam pelayanan saya, orang banyak tahu lah. Waktu masih ada di Praying 24 ya, salah satu aja loh ya. Di antaranya ini mengenai orang lumpuh. Ini ada beberapa kali saya mendoakan orang lumpuh. Tapi ini saudara. Nah ini loh saudara, saya mau beritahu saudara-saudara. Ya. Saya selalu bicara, ini bukan cara atau sarana, tetapi iman. 1, Tuhan Yesus Kristus. 2, 3, Roh Kudus. Harus ada di sana. Nah ini imannya siapa? Ini orang ini apa sudah beriman? Belum. Saudara-saudara, yang beriman adalah Petrus, Yohanes saat itu. Jadi saudara didoakan, berdoa untuk kesembuhan ini dari iman. Ya, bisa iman yang mendoakan, bisa juga iman yang didoakan juga ada iman bersama-sama dengan iman yang mendoakan. Wah, luar biasa, saudara. Tapi cukup di sini ada pendoanya yang beriman, yang didoakan belum ada kesembuhan. Tapi kalau ada orang yang didoakan, dia punya iman, saudara. Jadi begitu, saudara ya. Jadi ini iman daripada Petrus, Yohanes. Terus plus, saudara, di sini bekerjalah Roh Kudus. Ya, hasil daripada Pentakosta, Sengling Kawe. Ya, gereja saya, gereja Isarmasi dulu awalnya namanya Sengling Kawe. Ini mengenai bicara banyak tentang Roh Kudus, saudara-saudara. Jangan sampai hilang, saudara, gereja Isarmasi dengan Sengling Kawe, Roh Kudus. Hanya lalu dengan menggunakan otaknya, ya mengatakan, oh Roh Kudus. Dan tentu itu, ya main pikirannya sendiri, caranya sendiri, otak-atik sendiri, karena pandai, pinter, ya nggak salah. Ya sudah, tapi harus benar-benar seperti Rasul Paulus maupun Rasul Petrus dengan kemampuan mereka masing-masing seperti itu. Seluruh daripada kepandaiannya, pikirannya ditawan, ditaklukkan kepada Kristus yang roh sekarang. Roh Kudus. Dan luar biasa. Jadilah seperti itu. Ya, dan yang lalu saya bilang sudah, hari ini saya katakan Petrus setelah Pentakosta. Dan saudara, pada waktu saya melayani di Praying 24 itu masih ada pakai lesehan, saudara-saudara. Wah, banyak yang datang. Ya, cukup banyak. Yang di depan itu, saudara ya. Lesehan. Nah, satu saat ada datang, saudara. Orang lumpuh tapi digendong. Masih muda, saudara, umur 19 tahun lah kira-kira. Ya, dari luar kota itu. Bukan dari Semarang, luar kota. Digendong dia datang. Dia lumpuh kaki dan tangan. Tapi masih bisa duduk, saudara. Nah, karena kita lesehan di situ, duduk dia. Ya, bersandar di dinding. Duduk, tapi tangan kakinya nggak bisa apa-apa. Kita mulai, saudara, setelah ada kita melayani kesembuhan, saudara. Ya, saya mendekati dengan tim saya, orang itu. Ya, saya doanya ini, saudara. Bener, saudara, itu banyak didengar orang, banyak diketahui orang. Kalau yang masih ingat ya. Saya akan mengatakan begini. Saya pegang tangannya. Ya. Saya juga mengatakan, emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang aku punya,
kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang dari Nazaret itu, berjalanlah. Lalu teman tim saya ini juga ikut ngangkat aja, ngangkat saudara, berdua, angkat berdiri dia. Oh masih gemetar-gemetar saudara-saudara. Begitu jemaat mulai bersorak-sorai memuji Tuhan. Oh dia berjalan saudara, tangannya digerakkan, bertepuk tangan, oh dia keliling. Nah kalau di sini dikatakan begini saudara, ia melonjak. Ini dikatakan, lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga keluarlah kaki dan mata kaki orang itu ayat 7. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kembali dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat. Dia tidak melompat-lompat saudara. Dia berjalan saja serta memuji Allah. Dan seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ini dikatakan seluruh rakyat, tapi di seluruh jemaat melihat. Oh haleluya, mereka bersorak dalam nama Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Orang ini juga bisa berseru seperti itu, berjalan dan tangannya digerakkan, kaki dan kedua tangannya hidup kembali pulih oleh karena nama Yesus Kristus, orang dari Nazaret. Dan kuasa itu sudah dicurahkan kepada Petrus dan sekarang kepada kita, kepada saya sendiri. Ikut bergerak saudara-saudara iman ini. Oh haleluya. Ini terjadi saudara-saudara. Ya maka saya beri tema demi nama. Ya demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Berjalan. Ini terjadi, bukan omong kosong saudara-saudara, bukan teori. Loh, itu yang mengerjakan kan Tuhan. Iya, saya beritahu Tuhan sudah limpahkan. Berarti kita sudah terima warisan kok dikembalikan sudah. Tidak bisa dikelola warisan itu. Apa? Kuasa, tenaga dan kuasa daripada Roh Kudus di kita yang mengelola baik-baik. Digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan, bukan untuk pamer-pameran, enggak. Tapi untuk Dia, Sang Maha Pencipta langit dan bumi, Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah rohnya bekerja di antara kita. Siapa saja, bukan dengan saya saja, saudara-saudara dapat. Maka saya ajari dua roh kritik, banyak kan yang menikmati. Loh iya toh, loh banyak itu, maupun lewat YouTube ini banyak itu. Loh saudara-saudara, itu buktinya. Tidak ada kata kebetulan, 1, 2 kebetulan. Nah, kalau banyak ada kebetulan, loh jangan gitu dong. Yang fair aja. Ya, ini saya katakan, ini otoritas Tuhan sudah dicurahkan kepada kita. Ya ini kalau ibaratnya ya, ini loh saudara, ini kan banyak orang yang ngerti, kok Ishak gimana? Lah, terus kita menggunakan otoritas Tuhan itu, kan selalu katakan demi nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi demi nama Yesus Kristus, orang dari Nazaret, nama salah. Itu Tuhan, Dia bekerja. Jadi tetap kita ini sudah dapat mandat, tapi kita memakai nama Dia. Kalau saudara diberi wewenang kuasa ya, tanda tangan ini orang tua, perusahaan diserahkan ke kamu, perusahaannya diserahkan ke kamu, ya udah kamu yang punya hak. Nah nanti kalau ada apa-apa ya bisa, ini saya pakai stempel orang tua saya, demi nama orang tua saya menikmati kuasanya. Nah saya terima kuasanya untuk mengatur segala gaya, menerima, memecat, apa saja. Kan seperti itu saudara-saudara ya. Sama saja dengan kalau cara dengan di pengacara lah ya mesti cara buat surat kuasa ya kayak gitu. Demi nama yang memberi kuasa. Ya ini kita juga demi nama yang memberi kuasa, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah ini loh saudara kita pakai. Ya kalau saya namakan doa profetik gitu. Ya, begitu loh saudara ya. Nah saudara di rumah di mana saja bisa. Tapi hati-hati jangan buat main-main, tapi berserius.
Saudara berhadapan pakai nama di atas segala nama, pencipta langit dan bumi, hati-hati memakainya dengan baik. Jo sembrono, saya katakan, asal-asalan tidak. Tapi kita memang betul mengikuti jalan arah daripada firman Tuhan setelah Pentakosta. Ini setelah Pentakosta, kesembuhan. Ya, ini bukan soal kesembuhan aja itu. Kalau sudah baca mau banyak itu mengusir setan, ya, membangkitkan orang mati, lu ada macam-macam lah, macam-macam itu udah, ya. Dan dikatakan juga banyak yang tidak tercatat loh ini. Oh, saudara, puji Tuhan ya, gitu saudara. Saya menggunakan sarana, saya kan selalu bilang, bingkai saya tetap di dalam firman, doa, dan pengurapan. Saya tetap menggunakan pengurapan, saudara. Menggunakan minyak. Perintah Tuhan. Kalau tidak perintah Tuhan, tidak jadi, saudara. Tidak ada menghasilkan apa-apa. Ya, itu aja sudah patokannya. Mari, saudara, ini sudah dikuduskan. Tapi kalau sudah punya minyak belum dikuduskan, saya kuduskan ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekarang, minyak yang belum dikuduskan menjadi kudus. Karena Roh Kudus yang akan bekerja. Nah, saudara sekarang butuh apa? Ya, ini bukan soal kesembuhan aja, saudara. Ya, saya berdoa tentang 3 hal besar. Ya, 1 mengenai rumah tangga. Saya bicara mengenai Yehova Shalom. Saya bicara mengenai Yehova Rafa, Yehova Jireh. Saya bicara mengenai damai sejahtera. Saya bicara mengenai kesehatan. Saya bicara mengenai ekonomi. Saudara, saya beritahu, ini masa-masa yang sulit, tapi saya beritahu, di tengah-tengah masa yang sulit ini, ada Roh Kudus, Roh Allah. Ini loh, minyak, simbol salah satu daripada Roh Allah. Dia yang akan bekerja mengerjakan sesuatu yang sulit menjadi tidak sulit. Ada keajaiban di sana, ada mujizat di sana. Ada keluarga-keluarga sekarang yang di dalam masalah. Saya tidak tahu masalahmu apa, hingga hampir bercerai. Tetapi ada Tuhan, ada Roh Kudus, Sang Damai Sejahtera Allah yang menyertai kita semua akan memberikan perdamaian kepadamu. Haleluya. Engkau diutuhkan kembali. Yang terpecah-pecah disatukan kembali. Yang retak disatukan kembali. Tidak ada perceraian, semua menjadi satu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sekarang ada yang sakit apa saja, hopeless, oleh dokter dikatakan tidak mampu, tidak bisa. Ya, orang bilang kalau sakit ya ke dokter. Nah, itu nggak salah, saudara. Tapi ada masa-masa tertentu, ada satu saat tertentu di mana sakit mereka tidak dapat disembuhkan dengan medis. Hanya Dia. Sekarang rasanya Roh Kudus yang bekerja menjamahmu. Ya, saya beritahu, orang yang lumpuh saya ceritakan tadi ternyata adalah autoimun, saudara-saudara. Iya, kalau sekarang ada autoimun, disembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sudah banyak terjadi. Apa saja? Ekonomimu sekarang masalah, ini lagi sulit, resesi dan lain sebagainya, apa kata? Begitu dunia. Tapi ingat, saya beritahu, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Kalau Dia yang menyediakan, katakan emas dan perak aku tidak punya. Ya, apa yang kupunya aku berikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Orang dari Nazaret itu, dibukakan jalan bagimu, berkat dicurahkan, ekonomi Yehova Jireh terjadi atasmu. Haleluya. Rohmu yang bekerja Bapa, Tuhan bekerjalah. Engkau dahsyat, engkau mengatasi segala-galanya. Hamba serahkan seluruh pergumulan hidup jemaatmu, di mana saja mengikuti YouTube ini. Tuhan Roh Kudus bekerja. Rohmu itu menembus batas. Dari tempat aku hembuskan. Rohmu yang bekerja. Hembusi Roh Kudus. Rohmu yang bekerja. Ada damai sejahtera. Ada yang namanya kesehatan. Ada yang namanya Shalom, ada yang namanya Yehova Rafa, ada yang namanya Yehova Jireh. Tuhan, Engkau Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, dahsyat, berkaryalah. Karyamu ini, Rohmu yang bekerja Tuhan. Terima kasih.
Serahkan semua dalam tangan hadirat-Mu. Kuasa-Mu dinyatakan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali saudara. Rabu yang akan datang ya. Amin.